the participants and also the findings. Some articles states also the implication. Yeah, the same also for skripsi. Yeah, the abstract for skripsi should include those points. Okay, and then the introduction part. Some articles we can find the aims, yeah, in the introduction. Some articles also we can find the research questions, yeah, in the article. But for the last three articles, we do not find the research questions, right? We only find the aims, yeah. And then in the introduction, we also can find a little bit of theory, yeah. And then after the theory, after the introduction, then we can find also under the introduction, if there are some article that have separate part for discussing theories, then there will be literature review or theoretical background part, yeah, separated with the introduction. But some another articles or the other articles combine the theory and the introduction in the introduction part. Yeah. Okay, so that's the summary of the previous session. I will give you articles every week, yeah, until week 6 or probably 7. And then the reason why is I want you to get accustomed to the structure of the article, and you get used to reading the articles, the content of the article, because from that knowledge, hopefully when you have to write the scriptsy, yeah, you will have no problems again, yeah, with the structure, such as in the introduction, the methodology and the findings. Yeah. You know well how to write it. Okay, therefore, besides identifying the structure of the research of the articles, you have also to understand the articles well. Yeah, you have to read from the beginning until the end. Yeah, so the first of all, you can know the content. The second one is you learn the language they use. You learn how to write sentences. You learn how to use grammars, yeah, from that article. So if, for example, in the abstract should, the writer should write the abstract in the present tense or in the past tense, yeah. So you should carefully observe, yeah, from the articles. Okay, everybody. Now again, I want one or two of you, or maybe then all of us, discuss your reading log. Yeah. The article to be discussed for today's session. Okay, let me find. Okay, Hikmah. Are you there, Hikmah? Yes. Okay. Okay, let me share the screen of your article. Hikmah. Okay. Hold on, belum ada di sini. Oke, sebentar. Hikmah, do you use laptop? Sorry, do you use laptop or you use HP, mobile phone? I use laptop, ma'am. Okay, can you share your article? Okay, ma'am, I'll try. Okay, I'll make you co-host. Hikmah. Okay. Hikmah, co-host. Okay, can you share?
Okay. Sudah muncul belum, Man? Sudah. Good. Okay, Hikmah, could you please explain to us the articles that you have read in the reading log? That you have written, sorry, that you have read and write the article in the reading log, started from the title until the recommendation. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. That we have already analyzing the identification. The title is Context, a Narrative Inquiry of Teacher Ownership of Curriculum Change. The aim, I found the aim from the abstract. The aims is for verify English teacher experience in organized learning. Overview. The theory that I found is theory of next in the methodology use narrative inquiry, and then data collection using the observation and interviews, and analyze official documents, and then the analysis is done by doing a discussion of narrative, thematic, analytical, and approach, and also further discussion from the data that has been collected by the researchers. And then the investigation is done in the Riverview University in Colombia. Next is the findings. In the findings, I made the conclusion of the findings from the result and the discussion. The findings here, the teacher are influenced by their beliefs, professional knowledge, and personal experience in combining learning process with technology in blended learning. One of them found that blended curriculum is helpful and possible to implement in her case. And one of them, on the other hand, one of them opined that blended curriculum is ineffective and student outcomes are unsatisfied because he had some difficulties in implementing this blended curriculum. It shows that having professional experience doesn't guarantee to adapt easily without any obstacles or worries, because in combining technology and learning method with curriculum change, maybe the experience of teachers has different context, or maybe we have another thing that we should be done to adapt this curriculum change by combining technology in learning process or learning activity. And then I didn't find the suggestion for future research or any recommendation. Maybe that's all from me. Okay, thank you very much, Hikmah. Any comment from other okay, and from names, and then the theory, the methodology. Any comment, please? If you have, do you do the same with? So the aim is
teachers verifying English teachers' experience in organizing the modification of blended curriculum. Do you agree, everybody? You have any other aims? Adila? Adila? Yes, ma'am. Do you have the same aim as Hikmah? Yes, I Or did. different? Different aim? Sam. The same? Yeah. So could you please use your own word? What is actually why the researcher wants to investigate this title, and what is actually the aim? Could you state in your own words the aim? From the article, tell that the study aimed to examine the experience of two English language teachers as they grappled with and managed the change brought about by their involvement in the implementation of a blended learning curriculum. Where did you find that aim? I think in introductions. Introduction or abstract? Wait, ma'am, I forget. Okay, so to examine teachers' experience. Yes. Okay, what does it mean to examine teachers' experience? In here, teacher have to learn by blending learning. It mean kayak belajarnya itu campuran. And then di sini artikelnya itu buat menguji bagaimana history mereka, cerita mereka dari dua guru ini, bagaimana pengalaman mereka dalam belajar. Karena dari hasilnya itu ada satu yang mereka merasa enjoy, ada yang satu lagi mereka yang dia yang nggak ngerasa nyaman dengan blended learning ini, ma'am. Belajar atau mengajar? Mengajar, sorry, ma'am. Mengajar. Ya. Oke, Hikmah, itu sama tidak? Apa yang barusan disampaikan oleh Adila? Tujuannya? Sama. Untuk memeriksa kalau professional experience mereka itu berpengaruh atau enggak saat mereka menerapkan strategi untuk menerapkan blended curriculum atau kurikulum yang berubah. Oke. Sebelum ke aims, jadi di sini, ya, itu tujuannya ya. Jadi implementing blended learning. Oke. Tujuannya satu atau berapa? Ada dua atau ada berapa tujuannya? How many aims? Only one? Hikmah? I found only one, ma'am. Only one experience, only one ya, to examine teachers' experience. Ya, hanya itu saja. Iya, ma'am. Oke, jadi itu tujuannya ya. Ini bercerita mengenai bagaimana pengalaman guru gitu ya. Tujuannya untuk melihat pengalaman guru dalam mengimplementasikan blended learning. Kaitannya dengan ownership, ya, seberapa ownership mereka dalam menggunakan blended learning. Oke, kemudian teorinya Adila sama tidak? Jadi teorinya Hikmah, the first one is theory of blended learning, the second one is the theory of teacher involvement. Untuk teori blended learning sama, yang kedua itu tentang teacher ownership. Why teacher ownership? Where can you find teacher ownership?
introduction. And then? Yes, I got the theory from introduction and in the blended learning in LT settings. Okay, ya. Ini we can see from the title. Jadi teori itu biasanya muncul di dalam judul ya. Bisa dilihat, we can see from the title. The title here is blended language learning. Yeah, this is the variable. We can say variable. We can say it as a construct. Yeah, variabelnya blended language learning. Of course, this article, this research should describe or should presents the theory of blended language learning. Okay, correct. And the second one, from the title, only referensi blended learning is bla 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 dalam kurung Richards, for example, 2013 ya, dalam kurung ya, mungkin 2 saja cukup ya. Ini diperlukan pada saat nanti kita blended learning untuk menganalisis blended learning. Jadi kalau kita di situ disebutkan blended learning ini adalah ini dan bukan teori ini. Nah, nanti kita cari lebih detailnya. Jadi langsung kita ke Google, cari nama orang ini mengenai topiknya blended learning. Itu jadi maksudnya reading log ini untuk persiapan kita juga nanti kalau pada saat skripsi, kebetulan topiknya agak mirip-mirip, variabelnya sama, misalkan. Kita sudah punya catatan. Oh, blended learning ini teorinya berdasarkan teori siapa, dalam buku apa, misalkan gitu ya. Dan jangan lupa di dalam artikel juga itu kan di bawah itu ada references ya, ada biografi atau biografi ya, references sorry, apa namanya, references itu bahasa ininya, kok lupa Ibu. Nah gitu ya, jadi tidak hanya ini saja ya, tapi disertai dengan paling tidak definisi sedikit, kemudian referensinya siapa. Sama dengan teacher ownership juga yang kedua. Teacher ownership itu apa? Kemudian siapa yang mengatakan tadi. Oke, good. Kemudian yang ketiga, research design-nya naratif. Adila, do you agree? In my reading log, perhaps I wrong because I write this. There a case study word in the article? No, there is no. Oke ya. Jadi ini desainnya beda lagi. Ya, desainnya adalah naratif ya, narrative inquiry. I will explain later on ya, after the discussion about what is actually narrative, how to do the narrative research. Oke ya, jadi ini betul ya Hikmah. Ini adalah narrative inquiry. Jenisnya bukan case study lagi. Ya. Oke, kemudian data collection-nya, observations and interviews, and analyze official documents. Oke.
Ihda Abida? Ihda ada di sana, Ihda? Yes, ma'am. Okay, what do you think of data collection? Do you agree with Hikmah? Data collection, observation and interview. Yes, ma'am. I agree. You agree? Where can you find this? The observation interviews di mana ini bisa ditemukan? In abstract, ma'am. Okay, good ya. Yeah. Melalui narrative interview dan notes from classroom observasi. Okay. Jadi ada narrative interviews and field notes from classroom observation. Kalau Hikmah ini Hikmah. Data for this study was a full semester. Within this time frame, we conducted classification, analyze. We don't need the word analyze. Jadi data collection-nya itu observation, classroom observation dalam bentuk field notes, kemudian ada interview, kemudian official documents. Nah, di situ disebutkan tidak official documents-nya seperti apa? Hikmah. Yes, ma'am. Apakah RPP atau apa yang dimaksud official documents di situ ya? Atau surat-surat apa? Atau tulisan siswa? Oke, itu ya. Nanti harus jelas juga. Oke, nah di sini ada di dalam abstrak. In the abstract, you can find the word field notes from classroom observations. So what are the field notes of classroom observation? Field notes itu adalah catatan kalau kita, if we observe the class, ya. For example, we are researchers, and then we want to observe someone's class. Yeah, we come to the class. Usually, the observer sit at the back, yeah, to see what is going on in the classroom. How is the interaction between teachers and students in the classroom? Then, while we are observing, we write, yeah, on the paper. Ya, kita tulis-tulis, oh begini, oh kita punya, we have a guide, namanya classroom observation guide, ya itu harus kita bawa, ya harus kita set apa sih yang mau kita observe. Nah, catatan-catatan yang sudah kita kumpulkan selama observasi itu namanya field notes, gitu ya, dalam bentuk catatan-catatan. Classroom observation juga ada yang namanya recordings. Kalau kita mengobserv kelas, kemudian kita video recording, kita tidak mencatat apa-apa nih. Kita hanya ke kelas, kemudian kita videokan, mulai dari salam sampai ke akhir, penutup kita video semuanya. We don't write anything. Nah, itu bukan field notes itu. Itu namanya video recording from classroom observation. Kemudian ada juga audio recording. Jadi kita mengobserv kelas, kemudian kita tidak memvideo, tapi kita hanya merekam saja. Ya, kita hanya merekam apa yang guru katakan, apa yang siswa katakan. Jadi kita tidak melihat actionnya, hanya merekam saja. Nah, itu bukan field notes. Itu adalah rekaman, recordings. Ya, jadi classroom observation itu menghasilkan field notes of classroom observation. Kedua, recordings from classroom observation. Recordings itu can be video recordings, can be audio recordings. Oke, nah di dalam ini classroom in this article we can find classroom observation in the form of field notes. Oke, itu ya, itu classroom observation-nya. And then
data analisisnya? Ihda, setuju tidak ini data analisis? Ihda? Iya. Data analisis yang mana ya, Bang? Fine. Nah, yang oke. Hikmah bisa ditemukan analytical approach. Kenapa Hikmah menuliskan ini sebagai data analisis? Di page yang sama-sama tadi yang data collection analysis itu di paragraf yang jelas ya Hikmah, terputus-putus Hikmah. Analytical approach in terms of capturing. Kalau boleh ini aja nggak dibuka ini. Oke ya. Coba dibuka. Kenapa ini yang analisisnya? Kenapa ini yang dikatakan data analisisnya? Coba dibuka. Itunya. Artikelnya. Mungkin yang lain juga sambil dilihat-lihat apakah sama tidak dengan Hikmah data analisisnya ataukah punya data analisis yang lain. Ini udah kelihatan belum, Man? Belum. Di stop dulu. Nah, stop dulu. Baru di ini. Oke. Ini data collection and analysis. Oke. Jadi data analisisnya di ini dari kalimat yang pertama ini. Nah, oke. Sama yang ini dari yang terakhir. The two section Oke. Discussion of the studies. Oke. Oke, betul ya. Jadi data analisisnya ini memakai thematic ya, atau di tadi yang di awal paragraf, a narrative thematic analytical approach was used to examine the teacher stories with the intent of capturing. Oke, jadi bagaimana kita tahu bahwa ini data analisis? Ya, ada kata analytical, ada kata analisis. Oh, ada kata analisis berarti ini nih cara ya, jadi di sini analytical approach, maka tematik analytical, tematik analisis yang biasa kita kenal ya, yang ada di bawah ini. Nah, jadi approach-nya atau data analisisnya memakai tematik analisis. Good, Hikmah. Betul. Kembali ke tadi, Hikmah. Ke reading log lagi. Itu ya, Ihda. Yes, ma'am. Ya, jadi dibaca di bawah data collection and data analysis itu ada di kalimat pertama ada naratif thematic analytical. Jadi kita tahunya ada analytical. Itu ada analisis. The participants-nya university students, university teachers. Hikmah? University teachers. University teachers ya. Oke, jadi apa namanya? Partisipannya adalah teachers. Teaching in university, right? Hikmah? Okay, how many teachers are there? 2 teachers, ma'am. 2 teachers. Jadi ini 2 ya. Kalau waktu kemarin kuantitatif, do you still remember the population and the sample? Anybody? Ada berapa? 2.000 ya. Aduh. 2.000-an itu populasinya dan sampelnya 200-an. Tapi ini kok cuma 2 ya?
Anybody who can answer? Kenapa ini cuma 2? Sedangkan yang kemarin sampai 2.000 partisipannya atau populasinya. Nanti kalau saya untuk skripsi ini berapa ya? Apakah 2.000, 200, atau cuma 2, atau malah 1? Nah ini, anybody can answer? Ada yang bisa jawab? Silakan. Di sini hanya 2 saja. Emang diperbolehkan ya 2? Atau hanya 1 saja? Emang boleh ya 1. Sedangkan yang kemarin itu kita populasinya atau respondennya 2.000 atau 200 ya kemarin itu. Anybody who can answer? Silakan yang mau menjawab. Jafar? Nobody? Jafar, oke. Okay. Kenapa yang kemarin 2.000 ya yang Jafar presentasikan? Kalau 200 ya, kalau sampel populasinya 2.000 kan, sampelnya 200. Tapi kok ini cuma 2? Kenapa Jafar? Mungkin menurut saya kalau yang kemarin itu sampai populasinya 2.000 itu mungkin kalau untuk penelitian kuantitatif kali Bu ya, untuk mencari hasil-hasil yang detailnya gitu. Dan sekarang mungkin artikel yang ini tuh dia kualitatif, jadi dia mungkin tujuannya itu kayak membandingkan gitu antara si 2 guru tersebut, si sampel 2 sampel tersebut gitu Bu. Oke ya. Jadi memang betul ya kalau yang kemarin itu kuantitatif itu boleh berapapun ya. Boleh sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena dia kan yang diambil itu dia dihitung statistik, masuk aja ke SPSS. Ya, masukin data-datanya ke situ, mau 5.000, mau 10.000, masukkan datanya. Ya, biasanya data-datanya berupa angka-angka. Apakah itu angka 5, 4, ya betul. Setuju tidak setuju kan itu pasti berupa angka. Jadi 5.000 pun tidak apa-apa. Kemudian dihitung secara statistik, ada min-nya, ada data, ada standar deviasi, kemudian ada rumusnya, kan gampang. Sudah dihitung langsung muncul angka. Nah, itu ya. Itu kalau kuantitatif. Tapi kalau untuk kualitatif ini sifatnya exploring individual. Ya, jadi mengeksplor masing-masing orang. Akan sulit kalau kita misalkan punya 200 orang, kemudian kita interview orang tersebut, atau kita observe ke kelas-kelas sebanyak 200 orang, ya, itu sangat absurd, ya, sangat tidak mungkin itu. Makanya inilah indikasi bahwa penelitian kualitatif ini seperti ini, respondennya sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak, yang penting adalah kedalamannya. Jadi kalau kuantitatif itu wide-nya, lebarnya, tapi kalau kualitatif itu adalah kedalamannya. Bagaimana kita mengeksplor masing-masing individu dengan karakteristiknya masing-masing. Misalkan kalau di sini kan hanya 2, jadi bagaimana nih satu orang ini dieksplor pendapatnya mengenai blended learning, ownership-nya, terutama bukan pendapat tapi ownership-nya, kepemilikan terhadap blended learning itu seperti apa. Nah, itu lebih dalam ya, karena opini, menyangkut opininya, menyangkut karakteristiknya. Dan 1 juga tidak apa-apa. Kalau untuk kualitatif, 1 itu adalah untuk mengeksplor 1 orang saja secara lebih dalam, belief-nya, kemudian action-nya di kelasnya, kemudian opinion-nya. Nah, itu yang dieksplor. Itu kan pasti dalam. Tapi kalau setuju atau tidak setuju, kemudian dicari tadi kemarin student perception, bagaimana siswa terhadap belief-nya, terhadap ininya. Belief-nya dapat 10 atau 0, sekian, ininya 0,5 dan sebagainya. Ya, dengan banyak populasi itu memungkinkan. Tapi kalau kuali 2 atau 1 pun tidak apa-apa, ya.
begitu. Nah, ini adalah contoh daripada kualitatif dengan hanya 2 saja. Nanti untuk kita juga, untuk penelitian kita, skripsi, tidak apa-apa. Meneliti diri kita sendiri 1 saja. Boleh. Ya. Atau hanya maksimal 3 lah. Atau maksimal 5. Tapi kalau 5 kita analisis belief-nya, analisis activity-nya, analisis knowledge-nya, dan sebagainya, itu kan banyak juga. Begitu. Oke, berikutnya hikmah. Jadi ini 2 teachers ya in university. Kemudian findings-nya tadi sudah disebutkan ya. Findings-nya ini ditemukan di mana? Coba finding kita ke artikelnya. Oke. Oke, result coba ditunjukkan. Saya findings-nya dari result, terus jadi saya rangkum dari result, terus cerita ini setiap gurunya itu sama yang di diskusi akhir ini, Mem. Oke, jadi hikmah baca juga ya. Bagus ya. Jadi dibaca gitu ya hikmah ya. Very good. Gitu ya. Bagus ya. Jadi dari result dari atas itu kemudian baca juga 4.1, 4.2 gitu ya. Sampai kepada discussion itu kan ada di situ. Kemudian tadi hikmah dari conclusion-nya tidak ada recommendation, coba ke bawah ke recommendation. Recommendation ke conclusion berarti ke bawah terus ke bawah, terus ke bawah, terus ke bawah lagi. Nah, ini di sini tidak ada hikmah, tidak ada recommendation, tidak ada future ini. Tidak usah, tadi sampai conclusion aja. Di bawah kan referensi saja. Coba ke atas lagi. Nah, ini. Bisa dibesarkan hikmah? Oke. At the beginning, di sini tidak ada. Saya nggak nemu kalau buat recommendation atau untuk future research. Paragraf pertama ini mengenai kesimpulan. Oke, kemudian paragraf kedua, illustrate how in the process of coping with, ini masih mengenai kesimpulan ya. Their personal identities could be more or less aligned with it. Oke. Nah, ini this suggests. Nah, itu apa hikmah? This suggests, ada kata this suggests setelah their professional. Apakah itu suggest ini bagian dari kesimpulan, bagian dari kesimpulan? Bagian dari kesimpulan penelitian. Teachers' intrinsic aspirations and their awareness. Nature, gimana? Masih bagian kesimpulan, Man. Oke, ya. Masih bagian kesimpulan, betul ya. The nature of the institutional narratives that are written. Oke, masih kesimpulan. Kemudian, it could be concluded. Nah, ini masih conclusion, oke. Consequently, it is important to consider ways in which tensions can terus ke bawah. To explore the challenges resulting from a shift, Change leaders could use narratives to help teachers.
Okay. Further, the use of narrative can help teachers process and regulation. Okay, itu masih penggunaan naratif ya. Oke. Terus the results of this discussion may help change leaders identify sources of emotional and provided that this occurs in safe. The result of these discussions may help change leaders identify sources of emotional and cognitive. Conclusion. Yang lain, sambil yang lain juga, silakan. Masih, Ma'am. Future research, tidak ada apa tadi teh, recommendation. Oke, betul tidak ada? Betul, Ma'am. Tidak, betul Via. Oke, sekarang ke atas, ke abstrak. Coba Hikmah ke abstrak. Terus di abstrak. Nah, apakah di abstrak ada tidak apa namanya, implications atau recommendation? Ada tidak? Biasanya di akhir. Apakah di akhir abstrak ini ada implikasi atau ada recommendation atau hanya masih conclusion? Yang di study, yang paling bawah, abstrak. This study highlights the can be both managed to help teachers and change leaders implement more effectively. Apakah ini recommendation? Bagaimana? Bukan, Ma'am. Tapi apa? Conclusion dari penelitian ini. Tapi kalau kita mau pandang sebagai recommendation juga bisa juga, Ma'am. Betul ya. Jadi meskipun ini samar-samar ya. Kadang ada artikel yang menyamarkan recommendation, hampir mirip conclusion, tapi ada juga yang this study recommends. Nah, kalau itu kan sudah jelas-jelas ya. Nah, kalau di sini this study highlights the importance of considering ways. Ya, jadi memang in which tension can be both managed, kemudian to help teachers and change leaders implement. Nah, ini sebagai rekomendasi juga sebetulnya. Jadi bagaimana dari penelitian ini bisa membantu guru merubah and change leaders ya, implement BL programs more effective. Nah, itu ada kata more effective itu berarti ini lebih kepada rekomendasi. Jadi supaya lebih efektif maka lakukanlah begini. Begitu. Itu ya. Hikmah. Oke, Hikmah bisa di ini ya. Kita diskusi. Ada pertanyaan? Bisa di stop di screen, stop share. Oke, Ibu jadikan lagi, coba mana. Oke, ada pertanyaan? Oke, nah Ibu akan membahas, oke, terlihat ya. Jadi di abstrak sudah jelas ya. Oke, you have done very good, ya, you have done well. Oke, introduction, ya. Ini jadi why I give this article every week, because as I told you, I want you to be accustomed to the structure, ya, structure, bahwa kalau kita menulis abstrak, maka struktur di dalam abstrak itu pertama bisa terutama tujuan, ya.
Jadi dituliskan bahwa tujuannya adalah ini. Kadang menulis itu ada yang this study aims, atau langsung dengan desainnya seperti ini. This narrative inquiry, nah ini sudah masuk ke desainnya. Kalau di sini sudah ada this narrative inquiry, berarti di bagian metodologi di sini tidak perlu lagi disebutkan this study employed a narrative inquiry design. Tidak perlu, karena sudah ada di sini. Ini ya. Kemudian diperjelas lagi, ada kata in particular. Ya. Jadi tujuan secara umumnya adalah explore teacher ownership of curriculum change. Ya. Bagaimana? Yaitu dengan examining how a blended learning program was put into action. Ya, jadi bagaimana blended language ini diimplementasikan ya di tertiary institution, di higher education. Kemudian khususnya, nah baru in particular the study aim. Jadi bagaimana untuk melihat ownership dari kurikulum change ini, perubahan kurikulum ini, keterlibatan guru ya, atau ownership guru atau involvement of teacher. Bagaimana caranya? Yaitu dengan examine, yaitu dengan meneliti atau mengevaluasi pengalaman dua guru. Nah, jadi yang ditekankan di sini adalah pengalaman. Ya, jadi datanya diperoleh dari pengalaman. Kalau datanya diperoleh dari pengalaman, maka desainnya adalah naratif. Ya, naratif inquiry. Kalau yang kemarin ada kualitatif satu lagi ya, yang awal itu apa lupa itu. Itu case study. Case study itu bukan membicarakan masalah pengalaman ya, tapi dia hanya waktu itu apa ya, Ibu lupa deh. Gitu ya. Jadi kalau we want to examine, we want to explore teachers experiences atau students experiences, maka bisa jadi itu adalah jenis naratif inquiry ya, desainnya. Nah, kemudian langsung ke data collection. Kok di ujung-ujung data collection, kenapa tidak ada tadi seperti Ibu sampaikan, kenapa tidak ada desainnya? Karena desainnya sudah masuk ke sini. Seperti kalau tidak salah kemarinnya, this case study research, nah berarti itu sudah case study-nya, desain case study-nya sudah masuk, jadi tidak perlu lagi dicantumkan di sini. Nah, kalau begitu langsung saja data collection. Ya, data collection-nya apa? Naratif interviews dan field notes dari classroom observation. Sudah cukup segitu. Apakah perlu disebutkan berapa pesertanya? Ada tidak di sini berapa pesertanya? Sudah, yaitu di sini. Jadi kadang-kadang menulis abstrak itu langsung digabung-gabung. Maksud digabung-gabung adalah tidak perlu misalkan the methodology used is narrative, kemudian the participants are two English language teachers, the data collection gitu, tidak perlu. Jadi bisa disambung seperti ini, ya, to examine experiences of two English teachers. Nah, otomatis sudah jelas, ini partisipannya hanya 2 guru, gitu ya, dan desainnya naratif, maka langsung ke data collection, yaitu naratif dan classroom observation. Sudah sampai situ. Sometimes there are also journals who demands the researcher to write the analysis, that analysis. Ya. Maka kita harus mencantumkannya. Tapi pada artikel ini tidak perlu data analisis dicantumkan di abstrak. Ya. Makanya tidak ada di sini, kita tidak temukan. Kita temukan data analisisnya di bagian metodologi. Nah, maka langsung ke findings. Ya, findings indicate. Nah, ini baru hasilnya, ke sini sampai hasilnya banyak, baru kita menuliskan a little bit of recommendation. Jadi kesimpulan dulu dari apa yang di-highlight-nya dari penelitian ini yaitu
nanti rekomendasi kepada bagaimana implement program effectively, ya, begitu. Itu di abstrak harus ada itu. Jadi yang pertama di abstrak, there should be aim, there should be methodology. Methodology itu ada data collection, ada data analysis, ada research design, ada participant, kemudian findings, ya, dan setelah findings baru kita masuk ke recommendation atau implikasi. Nah, itulah structure daripada abstract. But you have to remember that every journal has their own format. Ya, masing-masing punya format jurnal-jurnal itu untuk menulis artikelnya. Kalau jurnal Scopus beda strukturnya dengan Sinta 4 atau Sinta 2 misalkan gitu. Ya. Tapi pada umumnya semuanya mempunyai tujuan, mempunyai metodologi, mempunyai findings. Untuk skripsi pun, nanti kita kalau nulis skripsi, maka kalau menulis abstrak, maka kita tulis dulu tujuannya. Ya, tujuannya apa? Bisa digabung dengan this narrative inquiry aims to, ya. Kemudian harus ada metodologinya dan harus ada findings dengan implikasi. Sudah 4 itu aja. Ya, itu di dalam skripsi juga. Jadi kita belajarin abstrak. Nah, baru kemudian ke introduction. As I told you that in the introduction, actually this is the background. Kalau di dalam skripsi, introduction ini background dan it takes 3 pages ya kalau di dalam skripsi. Tapi kalau di artikel hanya beberapa paragraf saja. Nah, ini kalau yang kemarin itu introduction sekalian dengan theoretical background atau literature review. Nah, di sini juga sebetulnya ada BL. Nah, kalau ini hanya menceritakan bagaimana penelitian terhadap BL. Studies, examining how, dan sebagainya. Nah, baru ada ini terpisah dari background ini. Teorinya. Ya, teorinya atau literature review-nya terpisah. Kemudian kita di sini ada referensi-referensi, ya sudah Ibu sampaikan tadi. Di sini ada yang kedua adalah teorinya 2 variabel. Ini masih teori, banyak juga ditulisnya. Jadi harus ingat kalau kita mengutip atau kalau kita membaca, kemudian kita summarize, idenya itu bukan ide kita, tapi ide orang. Kalau ide orang, maka di belakangnya itu menulis seperti ini. Ya, nama orang, kemudian tahun. Tapi kalau kita quote persis sama apa yang dia katakan, maka harus diberi halaman. Nah, di sini kebetulan tidak ada ya. Contoh halamannya tidak ada. Kebetulan di sini semua hampir. Nah, ini ya. Kita lihat. Ini ada halaman ini. Ya. Jadi ini nama orangnya, tahunnya, ada halamannya. Kenapa harus ada halaman? Karena kita menulis persis sama dengan apa yang dia katakan. Nah, ini. Biasanya ini. Ada tanda kutip di awal kata dengan di akhir kita mengutip kata, ya itu harus. Kalau tidak, nah seperti ini kan tidak ada halamannya, ini mah sama frame kita para, nah baru hanya tahun saja. Tapi kalau persis sama itu ada quotation yang pertama, yang kedua ada. Oke. Ini untuk teori. Jadi teorinya tadi ada 2. Satu blended learning. Nah, ini kan disebutkan paling tidak blended learning itu apa dan siapa yang mengatakannya. Kemudian yang kedua adalah teacher's ownership. Nah, baru setelah itu masuk ke metodologi.
biasanya untuk desainnya kadang-kadang di sini gampang ini mah artikelnya. Jadi bisa langsung di we can spot bahwa desainnya adalah narrative inquiry. Nah, di sini kita di metodologi juga harus membahas apa yang dimaksud naratif. Ya, di sini kata orang bagaimana ini. Ya, naratif adalah ini. Ini juga naratif adalah apa? Ya. Kemudian in the context of blended learning, narrative inquiry, offers accessible means dan sebagainya. Kemudian listening to teacher stories of practice, ya. Kemudian ini contoh lagi untuk quotation. Nah, di sini ada quote, ya, ada kalimat, ada tanda kutip, maka itu harus ada halaman di sini. Nah, gitu ya, itu cara menulis referensi. Kemudian harus ada sumbernya. Nah, di sini kita lihat ya, ini sumbernya harus dituliskan, kecuali kalau memang tabel hasil kesimpulan kita sendiri. Ya, kita baca secara teks biasa, kemudian kita simpulkan dalam bentuk tabel. Nah, itu kita tidak perlu mencantumkan siapa yang membuat tabel ini, ya, karena kita sendiri. Kemudian setelah itu, nah kalau dia di bawah metodologi itu dia mau menjelaskan yang dimaksud blended learning program untuk konteks Columbia, ya. Jadi di sini bukan teori. Jadi 3.1 itu tidak berbicara teori lagi, itu berbicara masalah konteks, ya. Blended learning di konteks tersebut, ya. Jadi blended learning di Columbia. Nah, misalkan nanti kita mau blended learning di Indonesia. Nah, maka di bab 3 lah. Jadi bukan di bab 2 blended learning di Indonesianya. Blended learning yang sudah selama ini dilaksanakan di Indonesia, ya, dilaksanakan 2 kali, dilaksanakan berapa, untuk kelas berapa, ya. Ini ada di bab 3. Kemudian bagaimana tiap-tiap kelas, apakah tiap-tiap kelas dilaksanakannya blended learning, ya, atau bagaimana, atau untuk penelitian kita bagaimana blended learning ini. Saya akan mengambil blended learning dilaksanakan di satu kelas, kemudian kita paparkan blended learning-nya di satu kelas itu bagaimana pelaksanaannya, ya. Kita jelaskan, kemudian untuk berapa orang, ada berapa siswa yang akan diajar untuk memakai blended learning. Nah, kita jelaskan di bagian metodologi ini, ya. Jadi bukan di bab 2 untuk penjelasan metode ininya. Kemudian bagaimana guru mengajarnya memakai blended learning. Nah, di sini di bab 3. Oke. Nah, ini oke, ada 2 orang di sini kan, ya. In this article, we focus on professional change experiences reported by 2 of the 4 teachers. Jadi sebetulnya ada 4, ya, gurunya itu, tapi dia hanya ngambil 2 saja cukup, ya, karena kalau 4 mungkin. Kemudian biographical information. Nah, ini jenisnya adalah biografi. Nanti akan Ibu jelaskan. Naratif ini dibagi 2, ya. Ada penelitian, meneliti orang lain, yaitu contohnya adalah artikel ini. Ada penelitian yang menulis diri kita sendiri. Kita menulis skripsi, kita mau meneliti perjalanan kita, pengalaman kita bagaimana, misalkan pada saat kita belajar bahasa Inggris dari semester 1 sampai semester 4, belajar speaking, itu kita ikuti perjalanan kita. Nah, bagaimana pengumpulan datanya? Yaitu dengan jurnal, dengan menulis, punya diary kita. Kita punya diary, misalkan semester 1 kita tulis, pada saat pertama kali saya tidak bisa berbicara dengan lancar dan sebagainya, sampai kita punya catatan sampai tingkat 4 misalkan, sampai semester 4.
Nah, ini wah catatannya sudah banyak. Nah, catatan itu bisa kita jadikan sebagai data. Data untuk penelitian naratif jenis autobiografi. Kita tulis perjalanan kita sendiri. Itu ya, itu bisa. Nah, kalau yang ini itu biografi karena menulis orang lain, yaitu Oriana dan Ziad. Ya, information on these two teachers. Gitu ya. Oke, jadi hanya 2 saja. Kemudian data collection-nya tadi sudah disebutkan bahwa kalau untuk meneliti orang lain berarti memang harus ada interview. Kalau untuk diri sendiri kan tidak mungkin kita menginterview diri sendiri. Gitu ya. Kita berbicara kepada diri sendiri yaitu dengan melalui tulisan, melalui diary. Kalau yang kita sebut journal. Ya, jadi data collection itu bisa journal, bisa interview, bisa kuesioner, bisa observasi, gitu ya. Nah, di sini data collection-nya oke. Kemudian harus jelas kalau kita mau observasi, itu harus ada fokusnya. Di sini ada disebutkan the focus of this observation adalah apa? Di sini on the ways in which they choose to integrate ini dan ini. Gitu ya, harus jangan sampai kita ke kelas kemudian kita tidak punya, kita duduk mau observasi tapi tidak tahu apa yang mau diobservasi. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita harus mempersiapkan dulu sebelum observasi itu, kita persiapkan namanya classroom observation guideline ya, atau guide ya, classroom observation guide. Nah, di dalam guide itu kita tulis ya apa yang mau kita observasi. Kecuali kalau kita mau langsung recording, langsung aja masuk kelas, recording aja jalan dari awal sampai akhir, kita tidak punya catatan, itu tidak apa-apa. Nanti kita olah datanya itu dari recordingnya, kita putar kembali. Nah, baru kita cari. Ya, kita nonton, kita lihat lagi, kemudian kita spot apa yang kita cari dari recording itu. Oke, ini data analisisnya betul tadi ya, Hikmah. Naratif, tematik. Kalau kuantitatif kemarin itu berupa statistical analysis. Tapi kalau untuk kualitatif yang jenis ini, tematik ini bisa untuk case study, bisa untuk naratif, ya, bisa untuk ground theory dan sebagainya. Nah, di sini ada tematik, kemudian di bawahnya diperjelas lagi. Tematik analisis. Nah, oke, sudah jelas ini adalah bagaimana untuk menganalisis datanya melalui tematik. Nah, apa yang dimaksud tematik analisis? Nah, ini panjang ya, Ibu harus menjelaskannya panjang, nanti mungkin di bab 3 kalau kita sudah menulis, atau mungkin nanti Ibu singgung sedikit di pertemuan-pertemuan berikutnya untuk tematik analisis. Mulai dari coding, ya tematik analisis ini harus di coding dulu, kemudian nanti di organizing, ya, interpreting, ya, sampai kepada presenting the data. Nah, baru masuk ke results-nya. The two sections are followed by further discussion of the stories. Nah, ini di sini. Nah, karena ini jenisnya naratif, masih ingat ya di SMA naratif teks. Naratif teks itu kan pasti cerita-cerita itu, narrate ya, pasti cerita-cerita maling kundang dan sebagainya. Nah, ini juga sama. Kalau penelitian kita memakai naratif inquiry, maka sumber datanya adalah story. Story-nya ya, story yang siapa? Story apa? Story dari pengalaman-pengalaman kita. Ya, jadi bukan story yang lain, tapi story-nya story pengalaman. Ya, cerita pengalaman, bukan history, tapi story. Beda antara history dengan story. Kemudian ini results, ya tadi sudah disebutkan. Result ini, nah thematic analysis of interview reveal that. Nah, jadi sambil kita baca artikel, sambil kita juga menganalisis bahasanya. Jadi bagaimana sih kalau saya mau menulis di awal kalimat hasil dari interview dan observasi di
untuk bisa jadi pada saat kita menulis skripsi artikel begini yang sangat efektif bahasanya, jika anak SD ya bahasa Inggrisnya, kalau kita untuk sudah di higher education ini kita harus membuat yang complex sentence. Di sini kita lihat jihad, switching, nah ini complex sentence. Nah, sampai sini, nah ini satu kalimat kita analisis. Oh, begini cara nulisnya. Switching, ya. Clauses, adverbial, kemudian sentence. Ini ada kenapa beberapa clause. Ini tulisan-tulisan harus kan ini tulisan yang sentence ya. Oke. Kita ajari ya bagaimana penulis menulis bahasa untuk kepentingan artikel atau kepentingan skripsi. Itu ya. Kemudian ini 41-nya, nah ini baru pemaparan atau penganalisisan story, Oriana story. Nah ini karena ini kan naratif, maka tadi Ibu sudah sampaikan this is a story. So yang pertama mungkin dari ada 2, ini kan tadi, jadi story Oriana. Story Oriana ini bagaimana? Nah datanya bagaimana dipresentasikan? Jadi ini keterangannya dulu di depan, baru masukin data. Data dari interview adalah kita masukkan ke sini. Apa yang dia katakan? Well, when I first arrived at the university, I was totally, nah ini kan experience, ini pengalaman. Dan ini dianggap sebagai story. Setelah datanya ditampilkan, baru di bawahnya interpretasi kita. Nah ini, kita penjelasan dari data yang ini itu, nah seperti ini. Nah ini, siapa yang menuliskan ini? Siapa yang menyimpulkan dengan membuat kalimat ini? Yaitu kita sendiri sebagai peneliti. Interpretasi, kita menginterpretasi dari data yang ada di sini. Oleh karena itu, qualitative research itu bersifat subjektif. Ya, jadi mungkin saja datanya seperti ini, tapi akan diinterpretasi berbeda oleh orang-orang yang berbeda. Mungkin penulis interpretasinya seperti ini. Nah, mungkin nanti Via punya data seperti ini, interpretasi dari data ini agak berbeda juga. Mungkin orang ketiga datanya sama, diinterpretasi berbeda juga. Nah, makanya ini adalah jenis penelitian kualitatif dan kadang-kadang dianggap sebagai kelemahan karena itu subjektif. Ya, jadi tergantung bagaimana kita menginterpretasi, tergantung bagaimana kita memandangnya, bagaimana kita memahami data yang ada. Begitu. Tapi untuk memahami data yang ada itu diperlukan critical thinking kita, ya, seberapa kritis kita memahami data ini, ya, kemudian seberapa jauh kita bisa menilai, menjudge, oh ini menurut saya begini ya, oh ternyata kalau dilihat dari segi ini begini ya, oh kalau dilihat segi, nah itu jadi sudut pandang itu harus ada sebelum kita menginterpretasinya. Nah jadi itu melatih keterampilan berpikir kita, ya, untuk memahami data yang ada, untuk
menginterpretasi data yang diberikan oleh responden. Nah, ini kita tulis di sini. Oriana taught most of the level 2. Nah, kalau ini mah dari data, bukan dari itu, tapi dari data yang tersedia. Misalkan tadi di interview, sudah berapa lama ngajar di mana ini Oriana? Anda ngajar di mana? Saya ngajar di level 2. Nah, ini kan ini mah data yang jelas ya. Bukan data hasil interpretasi kalau level 2. Nah, kemudian so he was responsible for much of the planning. Nah, ini juga dari dokumen bisa ya. Kemudian tadi kan ada classroom observation. Nah, classroom observation ini datanya dimasukkan ke interpretasi ini. Ya. Jadi tidak dipisah-pisah. Oh, ini data apa namanya tadi? Oh, ini data dari tidak begitu, tapi digabung semua. Jadi kita ambil poin yang the use of technology, misalkan pada saat pertama my house we didn't have a computer, jadi penggunaan teknologi ya. Nah, ini hasil dari interview saja. Kemudian kita lihat tadi kan classroom observation pada saat si Oriana mengajar di kelas. Oh, ternyata pada saat mengajar di kelas dia kurang begitu fasih penggunaan teknologinya. Nah, berarti kan ini nyambung nih antara data yang ada di interview dengan data yang kita lihat dari observasi. Oh, ternyata kurang, betul. Nah, baru kita masukkan ke interpretasinya di sini. Ya. From data from the interview, from classroom. Nah, di sini. During first classroom observation. Nah, ini ya. Ini digabung ini. During first classroom observation, we notice that students were using mobile devices to record their voices. Jadi gitu. Jadi interview kemudian digabung dengan classroom observation pada satu topik yang sama. Ya. Gitu ya, cara mempresentasi data, ya, cara menganalisis datanya. Kemudian ini juga ke bawahnya hasil dari interpretasi dia dari data-data yang tadi yang interview dan questionnaire interview dan classroom observation. Nah, ini banyak juga. Nah, kemudian ini juga masih Oriana ini. Dia menceritakan difficulties-nya. Ya, jadi difficulties-nya apa? Nah, di sini kan ada problems. Dia problem pronunciation and vocabulary. Nah, maka kita sajikan datanya. Seperti apa dia masalahnya dalam vocab and pronunciation itu seperti apa? Nah, di sini dia sebutkan pronunciation of this dan itu ya. Ini kesulitannya. Nah, baru kita di bawahnya kita interpretasi dari data ini. Ya, bahwa pada saat itu dia mengalami ini. Kemudian kita gabung dengan data dari classroom observation. Oh, ternyata di kelas juga bahasanya kurang bagus pada saat ngajar. Terutama pronunciation-nya saya lihat pronunciation-nya kurang pas. Nah, oleh karena itu tidak salah dia mengatakan bahwa dia punya kesulitan pada saat pronunciation. Jadi data satu dengan data lain itu saling mendukung. Gitu ya. Jadi jangan terpisah-pisah, harus saling mendukung. Kemudian ada dua orang kan tadi, ada Ziad story. Nah, ini cerita Ziad bagaimana? Sama ya. Jadi dimulai dengan data dulu, ya, I want to explore technology. Kemudian kita interpretasi kemudian kita kalau mau dibandingkan ini his expectation for the implementation of the blended program like those of Oriana. Nah, ini kan berarti ada perbandingan. Kemudian nah ini datanya juga dari interview kita cantumkan di sini. Kemudian kita interpretasi di bawahnya. Ya, ini data lagi. Nah, bagaimana pemilihan data? Itu kan data tuh banyak ya. Tidak mungkin hanya interviewnya hanya 3 seperti ini. Nah, itu kita pilih yang kira-kira, bukan yang kira-kira, kita pilih yang sesuai, yang relevan dengan tujuan penelitian kita. Tujuan penelitian itu kan tadi
the ownership-nya bagaimana terhadap blended learning. Maka itulah yang muncul nanti untuk dianalisis. Ini banyak dia. Nah, baru kita ke discussion. Nah, the discussion ini ada juga tujuan penelitiannya di sini disebut. This study set out to explore. Jadi exploring how the two teachers develop their teaching practice. Jadi pada saat teaching practice mereka bagaimana mereka berkembang, kemudian kaitannya dengan implementasi blended learning. Ya, jadi ini adalah tujuannya. Jadi untuk mengeksplor. Ya. Kemudian more specifically, nah ini kan umumnya tadi seperti di abstrak. Maka ini ada kata in particular, more specifically. Ya, it identify the implications of the change of these two teachers as well as the factors. Jadi dia lebih dalamnya, lebih detailnya lagi bagaimana faktor yang menghambat, bagaimana faktor yang mendukung dalam pelaksanaan blended learning ini, ya, kemampuan mereka yang mendukung, yang menghambat, tuh ya, maka ini lebih detail. Nah, di discussion ya kita diskusikan. Nah, discussion ini harus sesuai dengan apa yang ada tadi di findings. Tadi kan findings 4.1 ya, mengenai apa tadi ya? 4.1 kemudian 5.1 making sense of the change ya. Dibahas dua-duanya. Ya, ini kalau ada teori maka kita sandingkan dengan teorinya. Bahwa teori yang mengatakan blended learning ini adalah for example hambatannya ini dan di data kita temukan bahwa ada yang ini, maka sesuai antara teori dan data, maka dikatakan this theory supports with the data from dan sebagainya. Ya. Oke, from the ini. Kemudian yang kedua tadi ya, negotiating participation in a new teacher culture. Ini adalah poin-poin yang kita carinya. Nah, makanya dari 2 orang saja sudah banyak yang kita eksplor. Inilah kenapa kita in UIK we suggest our students to write qualitative research. Gitu ya. Kalau kuantitatif kan tinggal masuk SPSS sudah muncul hasil gitu kan, tinggal sesuai apa tidak sesuai. Jadi less kemampuan berpikirnya agak berkurang kalau kuantitatif. Ini baru conclusion-nya gitu ya, narrative possibilities. Begitu. Oke, sampai situ ada pertanyaan sebelum Ibu memaparkan apa itu naratif. Ini contoh dari artikel ya, jadi kita belajarnya dari artikel dulu, apa yang kita pahami, kemudian baru teorinya.